maka jangan terlalu berharap kepada manusia, karena manusia adalah sumber kekecewaan. Semakin tinggi pengharapan kita kepada manusia, maka semakin kecewalah kita. Orang masuk surga, setelah dia berada di surga, Allah bertanya kepada mereka, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian mau apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Taman-taman yang mengalir air-air sungai sudah kalian dapatkan. Apa yang belum dapat? Mereka menjawab, ridhaka. Ada satu yang kami belum dapat ya Allah, ridha. Ternyata orang yang masuk surga itu pun tak semuanya mendapatkan ridha Allah. Itulah mengapa ketika kita berdoa, kita tidak minta surga duluan, kita minta ridha duluan. Karena siapa yang mendapatkan ridha pasti dapat surga. Tapi orang yang minta surga belum tentu dapat ridha Allah. Maka kita diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan yang mendapatkan ridha Allah itu cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan kotor, mata kotor, telinga kotor, pikiran kotor. Yang paling dahsyat, handphone antum tuh kotor tuh. Banyak gambar-gambar kotor yang masuk ke situ. Video-video kotor antum bawa lewat sholat, dimasukin tuh ke kantong antum, masukin ke baju, masuk ke celana. Apa antum nggak malu di hadapan Allah nyimpen gambar-gambar nggak bagus di bawah sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh gambar tuh bersihkan dulu. Ayo coba cek. Dengar nih, saat dimana Nabi SAW, ya Muhammad, akan aku beritahu kematian, dosanya aku ampuni, kata Allah. Setahun sebelum kematian diampuni dosa. Nabi bilang apa? Ya Allah, jangan kelamaan, takutnya hari diampunin besok dibikin dosa. Ya udah, sebulan sebelum kematian aku ampuni. Kalau dia bertobat, aku ampuni. Jangan ya Allah, masih terlalu lama. Ya udah seminggu, kata Allah, umatmu seminggu belum mati dia bertaubat kepada aku, kata Allah, aku ampuni dosa. Jangan ya Allah, masih lama, masih kelamaan. Satu hari sebelum mati, jika dia bertobat kepadaku, aku ampuni dosanya. Jawaban Nabi, jangan ya Allah, masih terlalu lama. Sampai Allah menyatakan, ya Muhammad, aku cabut nyawa hambamu jika dia pernah menyebut la ilaha illallah dengan keikhlasan walaupun sebesar biji darah. Aku terima la ilaha illallahnya, aku masukkan dia ke dalam syurgaku, kata Allah. Perkataan yang paling indah, harapan setiap hamba tatkala mati dalam keadaan husnul. Ustadz, apa hukumnya sholat bagi pelaku zina? Diterima apa enggak sholatnya Pak Ustadz? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar lam yazdad illa bu'dan. Siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia semakin jauh dari Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apakah dengan dosa itu dia menjadi kafir Pak Ustadz? Dia tidak kafir kalau tidak ingkar. Kalau dia katakan tidak ada itu Tuhan, tidak ada itu surga, tidak ada itu neraka, tidak ada akhirat, baru dia kafir. Tapi kalau dia sekedar buat dosa, maka dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fasik. Jadi saya ikhlas, walaupun saya bercita-cita ingin wafat di kota Madinah, tapi saya berdoa, ya Allah, kalau Anda takdirkan saya wafat di Indonesia tidak apa-apa. Walaupun harapan saya wafat di kota Madinah, karena Rasulullah SAW bersabda, man mata fiha kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang wafat di kota Madinah, aku akan jadi saksi baik dan memberi syafaat.
Kalau di Indonesia tidak ada jaminan syafaat. Tapi insya Allah mana yang terbaik. Terus kita memperjuangkan, mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih baik, aman, sejahtera, makmur, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Orang berbuat maksiat itu Allah berikan kesempatan yang ditunggu sampai tobat di akhir hayatnya. Makanya saya itu tidak senang mencaci orang salah. Saya paling tidak suka, ya. Misalnya mencela orang salah itu saya kurang suka. Yang salah itu diperbaiki, bukan dicela. Minimal kita doakan supaya dia kembali. Itu adabnya dalam Islam. Kenapa? Karena ketika orang maksiat ini dia bertobat, itu naik statusnya menjadi hamba yang dicintai Allah. Gitu. Dan tidak mudah loh melepaskan diri dari maksiat. Ada orang mabuk, jadi kebiasaan, pengen menghilangkan mabuknya, itu nggak mudah. Ketika dia lepas dari sifat mabuknya, itu dihargai tinggi oleh Allah. Perjuangannya itu diapresiasi. Sampai turun ayat, Quran surah kedua, ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang taubat. Karena untuk taubat itu butuh perjuangan. Bebas dari riba itu nggak mudah, butuh perjuangan. Ya, orang yang mabuk ingin bebas dari mabuknya butuh perjuangan. Perempuan yang ingin berjilbab butuh perjuangan. Jadi ketika mengenakan itu belum terbiasa dengan jilbabnya, itu di hadapan Allah dicintai hamba itu. Baik, karena itu saya sering katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ada kalanya Allah pertemukan kita dengan seseorang yang ketika kita sangat mencintai dia, sangat mengharapkan dia, sangat merindukan dia, dan menginginkan dia untuk menjadi pasangan kita. Tapi salah cara tempuhnya. Allah ingatkan dengan kemudian cara dia nyakitin kita dan dia mengkhianati cinta kita. Jangan ambil pusing. Jadikan setiap tangismu justru taubat kepada Allah. Gak kayak gitu caranya. Selama ini saya suka disakitin Ustaz, saya selalu dikhianati. Kenapa ya Kang? Salah jalannya, salah caranya. Jangan upload foto sendirian. Kalau mau upload foto ramai pengajian boleh untuk syiar. Jangan upload foto yang pose memancing. Jadikan aku yang kedua. Ingat, ketika Anda mengupload foto yang memancing maksiat, maka selama foto itu dipegang, disimpan mereka, dosanya akan mengalir terus. Dosa apa namanya? Dosa jariah. Na'udzubillah. Jangan pandangi wanita yang belum berjilbab. Jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Allah. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Punya sesuatu kebaikan sama Allah yang barangkali tidak ada manusia pun yang tahu. Bisa jadi sebab kebaikan itu yang dia antara dia sama Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar. Sengaja dia meninggalkan salat, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Kalau ada orang meninggalkan sholat, dosa besar. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Balasan untuk orang yang menjaga sholat adalah surga, maka balasan untuk orang yang tidak mau menjaga sholat adalah neraka. Siapa orang Islam bersalaman dengan saudara dia kemudian mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, belum sempat dia putuskan pisah salam tadi itu, Allah ampun dosa dia yang lalu dan yang kemudian. Demi Allah, ketika semuanya sudah berkata lalu duduk mengatakan, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami, ya Allah sayangi kami, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, duduk semua. Enggak ada di waktu itu kecuali malaikat, hadis sahihnya mencatat dan mengatakan, setiap yang kamu mohonkan, jika engkau minta ampun, Allah langsung ampuni. Hadis qudsi, ghafartulak, aku ampuni semua dosamu, engkau minta aku jawab semua doamu. Hei, ingat kamu akan wafat. Ingat kamu akan meninggal. Sekarang pangkatnya tinggi, hartanya banyak, ilmunya luas. Saat pulang ingat, saat meninggal di bawah tidak itu. Pakaian cuma 2 helai kain kafan, tidak ada kantongnya. Dibawa ke alam
alam kubur dunia tidak ada yang ikut. Yang hanya bisa dibawa amal saleh. Karena itulah ketika Allah meminta kita menunaikan amal saleh, semua amalnya disebut dengan zikir. Allah tidak berjanji kalau kamu bersabar pasti urusanmu akan kelar. Belum sampai sana, tapi Allah berjanji kalau kamu sabar, aku Allah yang akan membersamai episode perjalananmu. Allahu Akbar. Adakah peneman yang lebih baik daripada Allah? Gak ada. Sebaik-baik peneman hanya Allah. Siapa wanita terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man khairun nisa?" Siapa wanita terbaik itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza nadarta ilaiha sarratka, wa idza amartaha ata'at, wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjik." Wanita terbaik itu adalah yang apabila engkau memandang kepada dia menyejukkan hati. Jangan tampil cantik di luar negeri. Kalau anda lihat banyak perempuan itu kalau mau kondangan, Masya Allah, semua dipakai. Tapi sampai rumah semua digusur. Seakan-akan suaminya tidak berhak mendapatkan kecantikan dia. Padahal seharusnya engkau cantik di hadapan suami. Dan nasihat buat aja. Kalau suami datang, jangan ditanya dari mana, tapi ditanya mau apa. Kebanyakan keributan di rumah tangga itu dimulai suami sudah capek masuk rumah, belum duduk ditanya dari mana mas. Allahu Akbar. Akhirnya berantem lagi. Maka berusaha pertanyaan dari mana sudah dihapus dari kamus aja. Yang ada mau apa. Ingat, meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina, daripada mencuri, daripada jadi begal, daripada narkoba, dan jangan dianggap remeh. Masalah apa yang anda miliki? Maka datang kepadaku, kata Allah, karena aku tidak punya batas dalam pemberian. Wasta'inu bisabri wassalat. Jika engkau punya persoalan dalam hidup, sabar dulu, terima. Nanti saat sholat, datang kepadaku, mintakan apa yang ingin kau mohonkan. Tangisi diri kita yang belum bisa menangis sampai hatinya lunak. Berusaha terus sampai kita merasakan ketenangan dalam taubat. Dari situlah kemudian muncul ungkapan ulama, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Boleh bikin status? Ya, silakan. Raja yang sebenarnya siapa? Kalau bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nyampe enggak kamu ke sana? Ada yang mendengarkan? Di mana? Ada kiai haji macam ini? Gak ada. Saya hanya pura-pura goblok aja mas, males. Ya, yang sok suci bagaimana? Hanya berjubah aja, kain putih, tapi hatinya busuk. Buat apa? Gak ada arti. Allah juga benci. Baca pinter, tapi hatinya busuk. Gak ada arti. Lebih baik gak bisa baca, tapi hatinya polos, bersih. Itu yang Allah cari. Dan main-main mas. Lebih baik kita nggak bisa baca Quran sekalipun. Satu kata Bismillah nyampe. Karena polos lugu daripada yang tahu. Tapi untuk perdebatan, tapi untuk menang-menangan, Allah benci itu, murka. Orang yang siap berhijrah, merubah dirinya lebih baik dengan segala profesi yang ia kerjakan dalam hidupnya, maka jaminan pertama yang Allah berikan, perhatikan kalimatnya, Allah akan berikan di awal mula proses hijrahnya ketenangan dalam jiwa. Jikalau anda mau hijrah, anda ingin berubah, anda ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, awas, jangan sampai terbayang dalam benak anda yang pertama kali dibeli itu materi dunia, bukan. Atau kedudukan yang meningkat, mustahil. Orang yang pertama kali berniat untuk hijrah, maka yang pertama Allah berikan bukan dunia. Dunia terlampau kecil. Kedudukan itu terlampau kecil. Yang paling tinggi yang pertama Allah berikan bagi orang yang ingin mendekat kepada Allah, Allah janjikan
Allah akan berikan kelapangan dalam jiwanya sehingga dia merasakan ketenangan dalam kehidupan. Kalau orang sering minta ampun sama Allah, minta istighfar dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi, maka cinta Allah turun. Kan? Allah mencintai orang yang Allah mencintai hamba diampuni. Diampuni itu kan minta ampun, istighfar, ya kan? Ghafara mengampuni, istighfar minta ampunan. Persamaan terbaliknya, orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya. Jadi bukan hanya ampunan, dan kalau orang sudah dicintai Allah, Allahu Akbar, dampaknya kepada doa itu dahsyat. Belum minta sudah dikabul. Ada satu amalan di dalam azan. Ketika anda dengar azan sebelum masuk hayya 'alas salah, di sini ada satu amalan banyak umat Islam tidak faham. Bahkan hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ketika muazzin selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab apa? Wa ana asyhadu an la ilaha wa anna Muhammadan Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Kalau biasa raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyan, itu umum. Tapi di sini ada satu rahasia khusus di dalam azan. Ghufira lahu ma taqaddama min dambih, diampuni segala dosa lalu. Allahu Akbar. Amalan anda apa? Lihat mata anda di cermin yang penuh dengan dosa. Tatap wajah anda yang penuh dengan dosa. Tatap lisan kita yang banyak maksiat. Tatap tangan kita yang pernah berbuat buruk. Tatap kaki kita yang melangkah pada maksiat. Apakah layak untuk menjadi ahli surga? Maka kami sampaikan kepada siapapun yang hadir di sini, jika memang anda pernah melakukan dosa besar, ingat sebesar apapun dosa yang anda lakukan, pengampunan Allah lebih agung dari itu semua, dengan catatan anda menyadari dari itu semua, dan anda memohon kepada Allah. Kata Nabi SAW, kalau orang terbiasa dengan satu perbuatan, Allah akan tutup hidupnya dengan perbuatan itu. Kalau antum mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, lihat 2 pekan, sebulan sebelum dia meninggal. Bukan dilihat fisiknya pada saat meninggal. Seperti Hamzah dan para sahabat yang dimutilasi di perang Uhud. Hamzah itu hidungnya terpotong, berdarah semua, dadanya terbelah, tapi dia sayyid syuhada, pimpinan para syuhada. Beberapa tokoh Quraisy ditemukan mati dalam kondisi kulitnya mulus, tapi berarti dia tetap, bukan berarti itu dia baik, ahli neraka. Tolong ukurnya orang ini baik atau tidak, lihat beberapa hari sebelum dia meninggal. Karena kata Nabi SAW, orang kalau terbiasa dengan satu perbuatan, Allah akan tutup dengan itu. Terbongkar kedoknya pada saat mau meninggal tuh. Dia biasa ngisi ta'lim, dia meninggal dalam kondisi ta'lim. Dia biasa sholat, dia dalam kondisi sholat. Dia biasa sedekah, pada saat dia sedekah, Allah jadikan penutup amalnya itu. Dan dia kalau biasa berzina, dia biasa mencuri, nanti ditutup dengan itu oleh Allah SWT. Nabi SAW tradisinya biasanya kalau masuk ke rumah Aisyah, kata beliau, masuk langsung ke masjid. Entah ke masjid ini dibuat apa, sholat kah, atau ketemu dengan sahabatnya, nanti baru beliau masuk ke dalam rumah kembali. Setelah masuk ke rumah, lalu beliau akan melakukan beberapa hal. Menutup kendi-kendi, menutup panci-panci alat masak, terus memadamkan sumbu api pada saat itu ya, jadi gelap. Dan ini juga sunnah Nabi SAW. Makanya teman-teman yang suka tidur dalam kondisi lampu terang hanya karena ketakutan, ini tidak boleh, harus diubah ya. Karena dia punya keyakinan kalau gelap susah bernafas lah ya. Nanti ada ini, nanti ada itu, karena kebanyakan nonton film horor ya. Ini harus diubah. Karena subhanallah ada penelitian teman-teman sekalian, ternyata mata kita itu sedikit saja cahaya itu sudah membuat dia aktif. Jadi kalau kita tidur itu sebenarnya harus istirahat full. Dan itu bisa terjadi kalau gelap.